Iya, kan gini. Sebenarnya Pak Jokowi itu kan orang yang paling beretika ya, paling santun. Makanya beliau hanya menyampaikan bahwa kenapa kasus tudingan itu sudah bertahun-tahun, lintas tahun, dan justru semakin hari semakin membesar ya. Bahkan orang-orang yang sudah ditersangkakan ini kan justru semakin pede, semakin percaya diri ya. Justru dalam posisi mereka tersangka itu Pak Jokowi ini bukan politisi yang baru kemarin, yang beliau sangat tahu punya kekuatan informasi, punya intelijensi, punya apa masyarakat yang mendukungnya, relawan-relawan yang ada yang setiap saat punya informasi yang valid untuk beliau menyatakan statement. Nah, tetapi yang perlu menjadi catatan bahwa Pak Jokowi nggak pernah menyebut nama ya, nggak pernah. Tetapi indikasi-indikasi itu disampaikan Pak Jokowi bahwa ini punya power yang besar ya, ada orang besar, ada kekuatan besar di balik ini. Kenapa orang-orang itu makin pede? Kenapa dia punya rentang masa waktu yang nafasnya panjang kata Pak Jokowi kan. Nah, sekarang begini. Tetapi kalau publik membaca, ini Hmm. versi dari kita membaca berbagai macam media sosial juga kan. Publik itu kan bisa menjahit, Mbak. Bisa Hmm. menjahit bahwa dari satu titik ke titik lain itu ada simpulan-simpulan dalam membaca fenomena politik itu harus melihat kondisi-kondisi lapangan. Nah, misalnya gini ya. Sorry nih Mbak Diska ya. Misalnya Pak Roy itu kan Roy Suryo ini kan kader Demokrat ya. Saya nggak tahu apa sudah dipecat apa enggak. Yang kedua, statement yang paling memilukan sebenarnya dalam kapasitas sebagai anggota DPR itu Pak Beni Kaharman itu kan nyentil banget pernyataan beliau dalam sidang yang resmi di komisi beliau ya di DPR RI bahwa soal ijazah itu kan disinggung sebenarnya itu membuat ketersinggungan sebenarnya tetapi ya Pak Jokowi kan sebenarnya dalam hal ini mengambil Oh, ya senyum aja tetapi Bang hal-hal Dap. seperti ini Oke. lalu kemudian pernyataan Pak Syarif Hasan ya Hmm. yang mengatakan bahwa kami pernah dibegal di zaman Hmm. pemerintahan Pak Jokowi dan tidak mungkin presiden tidak tahu ya begitu Oke. semua dan semuanya semua hal-hal Oke. seperti ini itu menjadi satu kesatuan. Denny Indrayana ya Oke. Oke, Bang dari David. Hmm. dari Hmm. Tadi kan dari berarti dari tadi ada dari setidaknya ada Australia tiga juga hal. itu melakukan pembelaan. Oke, Bang David sebentar. Tadi kan Anda sebut berarti ada tiga hal setidaknya. Dari pernyataan Pak Beni Kaharman, kemudian ya salah satunya juga kan kedekatannya Roy Suryo yang disebut-sebut selalu ya dekat dengan Demokrat. Bagaimana kalau Mbak Diska Mantan. Saya nggak Oke. tahu apa mantan atau Oke, masih ya. Saya oke nggak sebentar. tahu ya. Kalau gitu Mbak Diska, tapi bagaimana Demokrat atau Anda juga menanggapi yang Roy Suryo ini kerap dikait-kaitkan dengan Demokrat? Mbak Ya, Diska, Dia kan seperti dia yang kan kita menteri. Oke, enggak, Mbak eh, Diska ya dulu ya. boleh saya pertama, kita tahu bahwa Partai Demokrat Pak Roy Suryo sudah lebih dari 10 tahun, 8 tahun sudah keluar dari Partai Demokrat sehingga tidak ada lagi hubungannya dengan Partai Demokrat. Kita tahu sendiri bahwa sudah ada Bapak David mungkin bisa memulai dengan penelitian, research lebih banyak di Google bahwa sudah ada di mana-mana di publik. Kalau Bapak lihat beritanya sudah ada bahwa Pak Roy Suryo juga sudah mengundurkan diri dari Partai Demokrat lebih dari 8 tahun yang lalu. Sehingga tentu tidak ada hubungannya lagi antara Partai Demokrat dan Pak Roy Suryo. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya rasa kita tahu bahwa dalam konteksnya kita sudah pernah bahas ini bahwa dalam konteksnya Pak Beni Kaharman pada saat itu adalah tentang balik tentang UU pendidikan. UU tentang dosen dan guru. Kita tahu bahwa Pak Jokowi adalah bukan dosen, Pak Jokowi bukan guru. Saat itu yang kita obrolkan Pak Beni pada saat itu adalah dalam diskusi tentang sertifikasi guru, sertifikasi dosen. Yang kita tahu juga banyak sekali ada pemalsuan-pemalsuan yang tentu tidak ingin dilakukan, tidak ingin ada lagi di kemudian hari. Sehingga kita tentu harusnya pihak Pak David misalnya bisa lebih melihat konteksnya dari mana sehingga kita melihat bahwa tidak pernah ada seperti langsung begitu ada tuduhan langsung bahwa Partai Demokrat menuduh yang tidak-tidak terhadap Pak Jokowi. Ini juga kasihan Pak, Bu. Oke. Kalau kita lihat Mbak, Hmm. kita lihat bahwa Pak SBY dan Pak Jokowi saat ini kondisinya baik-baik saja, hubungannya baik. Lalu kemudian ini sekarang seolah-olah ada yang kemudian ingin memfitnah Pak SBY ada dalam tudungan ijazah Pak Jokowi yang kita tahu juga tidak pernah ada kaitannya dengan Partai Demokrat Oke. sehingga kami rasa ini justru ini harusnya yang harus kita luruskan. Salah satunya adalah tentu kita ingin sekali lagi kita ingin Oke. mengkonfirmasi bahwa tidak pernah ada keterlibatan Pak SBY dalam ijazah Pak Jokowi. Kita Oke, tahu bahwa Mbak Diska. Pak SBY adalah salah satu orang yang paling Oke. demokratis Ya. di negara ini. Oke, Dia Mbak yang Diska. kemudian
Oke, sorry saya potong dulu Mbak Diska, tapi oke, tadi kan juga menjawab dari Bang David, tapi saya juga mau menanyakan apa yang sebenarnya membedakan, ini kan tudingan-tudingan ini juga salah satunya awalnya muncul dari beberapa relawan Pak Jokowi, tapi kenapa saat itu tidak dilaporkan, hanya dibantah, kalau sekarang dilaporkan, apa bedanya? Ini karena kita melihat bahwa kita melihat bahwa di media sosial ini yang kita lakukan sekarang adalah tudingan di media sosial yang terlihat polanya. Polanya seperti terkoordinasi dan terus-menerus berulang. Itu yang kami tidak mau, karena apabila kita biarkan bahwa ini akan menjadi normalisasi dan menjadi pembenaran, dan kami rasa bahwa ini adalah hak setiap warga negara untuk memberikan untuk menanggapi apa fitnah yang tidak benar. Itu yang kita lakukan saat ini, apalagi di media sosial. Kita tahu bahwa sekarang demokrasi dimulai banyak di media sosial. Apabila kita tidak memberikan langkah yang tepat, langkah yang tegas atas apa yang dilakukan sekarang, politik fitnah bisa jadi normalisasi di negeri ini, dan kita tahu bahwa itu akan terus mengeradicate kualitas demokrasi di negara ini. Nah, oke Bang David, Anda juga kan, Pak Jokowi juga meyakini kalau ini adalah operasi politik, sebenarnya isu ijazah sampai bisa 4 tahun bergulir. Buktinya apa yang Anda punya? Ya, sangat-sangat valid bahwa ini operasi politik, Mbak ya. Dan ini sebenarnya muaranya di 2029. Makanya kata saya tadi, energi dari para pemfitnah ini sangat panjang. Dan Pak Jokowi sudah men-state bahwa ada orang besar di balik ini. Tetapi nggak pernah menuding siapa orang besar itu. Tetapi indikasi bahwa itu juga sudah tercium, itu sangat valid. Nah, problemnya hari ini adalah kalau orang-orang yang tidak ingin misalnya itu dikaitkan dengan partainya, maka juga statement-statement yang dikeluar dari mulut para politisi di partai mereka itu jangan membuat publik menilai ke sana, kan seperti orang-orang yang saya sebut tadi, kan itu kan menjadi tangkapan publik ya, tangkapan publik nih Mbak ya, termasuk media kan. Media kan memberi judul hari tapi ini dengan hanya bagian dari memberikan clue-clue ini publik. bukannya malah jadi bola liar? Nah, justru itu Mbak. Makanya gini, sebagai politisi-politisi yang bagian dari orang-orang yang katakanlah itu orang-orang negarawan semua ya, harusnya bijak di dalam berstatement sehingga publik tidak menangkap bahwa oh ternyata yang dimaksud oleh Pak Jokowi, orang besar, ada kekuatan politik di balik ini adalah partai itu ya misalnya. Karena statement mereka itu semua statement sindiran, nyinyir ya, dan membenarkan, seolah-olah membenarkan langkah-langkah yang dilakukan oleh Roy Suryo CS. Nah itu yang tidak benar. Justru kalau mau mereka bagian dari orang-orang yang disebut negarawan, harusnya justru ikut untuk menyatakan bahwa itu semua Bang David, tapi agar narasi ini juga kalau gitu nggak berkepanjangan, berarti orang besar yang dimaksud tuh siapa? Nah, tadi saya katakan gini kan, kita juga tidak ingin langsung menuding batang hidung, tetapi dalam politik itu fenomena itu selalu menunjukkan pada satu validitas ya, sebuah fakta. Itu tadi yang saya katakan, ada benang merah di balik semua itu dari setiap orang-orang yang melakukan statement, melakukan penekanan ya, melakukan pembelaan, bahkan senada dengan apa yang dilakukan oleh Roy Suryo CS. Nah, itu semua yang membuat jangan salahkan publik kalau menuding bahwa oh orang yang besar yang dimaksud itu adalah si itu atau partai itu. Nah, ini yang saya mau katakan, itu memang harus lebih bijak di dalam setiap statement, bahkan kalau perlu sesama orang-orang yang katakanlah pernah memimpin republik ini, kalau itu indikasinya bahwa itu salah satu mantan wapres, harusnya saling membela, punya solidaritas terhadap sesama mantan pimpinan negara untuk mengatakan bahwa langkah-langkah ini nggak benar. Oke, Bang David, tadi kan Anda menyebutkan juga soal ada benang merahnya, makanya tudingannya ke arah sana. Mbak Diska, bagaimana Anda menanggapi tudingan benang merah itu? Kita sudah bilang Mbak, dari tadi kita sudah mengkonfirmasi berkali-kali bahwa tidak pernah ada hubungan antara Pak SBY dengan kasus ijazah Pak Jokowi. Yang selama ini kita lakukan adalah kita justru selalu dikait-kaitkan karena dianggap cocok logi dan menyindir begitu kan. Padahal kan yang menyindir itu kita, Mbak. Sekarang saya tanya sama Pak David. Pak David percaya bahwa Pak Jokowi ijazahnya benar, betul? Oh ya, asli kan, sudah indikasi dari Lalu kenapa Pak David merasa tersinggung apabila ada orang lain kemudian berbicara tentang ijazah palsu dalam konteks dosen dan guru, tidak tentang pemilu, tidak tentang presiden, lalu kemudian merasa tersindir tentang hal itu. Saya rasa itu juga
itu adalah salah satu hal yang menurut saya semakin memperlihatkan bahwa sebetulnya ada apa ini, kenapa lalu kemudian semua hal kemudian tersindir, lalu kemudian selalu menuduh-nuduh selalu kepada Partai Demokrat, termasuk dengan Partai Biru dan segala macam. Dan itulah yang tentu kami tidak ingin terus berlarut-larut, karena kami tahu bahwa ini adalah politik fitnah yang tidak berdasar, sehingga harus diluruskan begitu. Dan kami tahu bahwa saat ini kita tidak mau ini akan terus, apalagi kita tahu Pak Jokowi dan Pak SBY saat ini sangat baik hubungannya. Jangan sampai justru oleh orang-orang di sekitarnya dengan hal-hal yang seperti menuduh-menuduh ini justru malah semakin mengurangi kredibilitas Pak Jokowi, justru mengurangi kredibilitas Pak Jokowi, padahal beberapa kali Pak Jokowi bilang bahwa tidak mau membantah Pak SBY. Oke, Mbak Diska, terima kasih. Juru bicara Demokrat dan Bang David Paju, relawan Pak Jokowi, terima kasih sudah berbagi bersama kami. Selalu.